Nah, itu asal mula sebenarnya Tension ini asal mula prinsip kalau di UI itu less is more. Jadi belum tentu kalau kita tambah-tambahin properti di belakang si kentang ini justru malah memberikan kesan yang lebih positif. Bisa jadi kayak orang jadi nggak fokus ke kentangnya atau ke burgernya ini ya, tapi fokus ke yang belakangnya. Mungkin di belakang ini ada jenglot gitu ya, mungkin orang bakal fokus ke jenglotnya dibandingkan produknya. Cuman nggak mungkin si jenglot masuk ke poster ya. Itu misal aja kan, jadi salah fokus. Oke. Nah, attention ini nggak cuma tentang auditory teman-teman, tapi juga tentang nggak cuma tentang visual, tapi juga tentang auditory alias audio. Jadi apa hubungannya sama komputer ya? Karena memang di sini kan streamingnya tentang game and mobile technology ya. Di game itu kan kalau gamenya terlalu sepi jadi game horror ya. Game horror pun tetap ada BGM-nya gitu. Nah, kalian ketika menciptakan suatu produk yang ada hubungannya sama audio itu juga perlu diperhatikan kira-kira mana yang penting, mana yang nggak penting. Jangan sampai kalian misal mau jadi content creator gitu ya, walaupun jurusannya CS tapi mau jadi content creator tentang IT atau iya nggak, itu nggak ada hubungan sama IT juga nggak apa-apa. Itu nanti ketika diupload ke YouTube responnya itu, bang lagunya kurang kenceng, gue masih dengar suara lu gitu. Itu kan sarkas ya. Artinya ini orang ngejelasin, orang ngomong kalah sama suara background noise-nya. Nah, ini penting juga tentang audio sense-nya. Nah, kalau di kemarin Algo AOL itu kan kalian suruh nampilin file CSV ke konsol ya, dibikin seolah itu tabel. Nah, ya ini meskipun nggak exactly identical sama apa yang kalian bikin, tapi ketika konteksnya mungkin yang di load itu dalam bentuk JSON. Ada yang pernah pakai JSON? Kalau kemarin CSV tahu panjangnya apa nggak? Oke, koma separatif. Nya value. Nah, kalau JSON JavaScript J sama S-nya tuh di sini ya. O-nya apa? Object. N-nya notation. Oh, tadi ngarangnya. Hobinya tinggi. Hobi sehari dipakai. Kamu nanti jangan full karakter ya. Betul, hobinya dari sehari. Nah, kita tunjukin contoh JSON. Gimana? Ini aja. Oke, ini proyektornya, mohon maaf ya. Ya udah, kalahkan dari aja. Matanya sakit sih sebenarnya kalau biasa. Jadi JSON tuh bentuknya kayak gini. Dia tuh salah satu format data yang nge-support unstructured data. Kalau CSV itu kan cocoknya buat structured data. Jadi jelas gitu. Kolom ini value-nya ini, terus dipisahin pakai koma gitu. Tapi kalau misal datanya itu bentuknya nih, namanya Richard, usia 33, hobinya ada lebih dari satu. Ada biking itu naik sepeda, gaming, sama squash apa? Tahu deh. City dari Portland, temennya tuh ada 1, 2, 3, 4, 7, ada Chris, Emily, Joe, Kevin, Michelle, Robert, sama Sarah, masing-masing umur 23, 19, 32, 19, 27, 45, 31. Lokasinya di New York, Atlanta, Los Angeles, Manhattan, New York. Ini baru datanya Richard doang. Belum nanti misal datanya si Joko gitu ya.
Joko nanti hobinya ada banyak nih. Misal hobinya ada macam-macam gitu ya, masuk ke gorong-gorong terus apa gitu. Itu misal saya nggak ngomongin yang lain ya, tapi ya misal kayak suka sepedaan, suka tebak-tebakan ngasih sepeda gitu maksudnya. Terus temannya ada banyak ya, macam-macam lah. Nggak perlu saya sebut satu temannya banyak. Tapi jumlah hobinya si Joko sama si Richard itu kan nggak bisa kita patok. Joko kamu harus punya hobi 3, tapi hobi saya 5. Nggak boleh 3 dong yang dimasukin. Ada lagi misal nanti namanya misal namanya Mulyono gitu ya. Ya, nama Mulyono tuh banyak. Dosen juga ada yang nama Mulyono. Nah, misal namanya Mulyono gitu. Nah, hobinya ternyata 2 doang gitu. Padahal di sini harus 3, kan nggak bisa. Temannya Mulyono ternyata dikit, cuma 2 doang. Nah, nggak bisa juga. Ini yang namanya unstructured data. Nah, kalau ini kita tampilin apa kadarnya kayak gini, itu bakalan sulit. Karena attention-nya jadi nggak fokus. Kita mau fokus ke temannya atau mau fokus ke Richard-nya dan lain-lain. Jadi ketika kita mau nampilin data pun, itu juga perlu memperhatikan tentang attention-nya. Kenapa Pak kita masalah kayak begini aja dipelajarin? Karena misal kalian nggak mau jadi programmer, maunya jadi data analis. Data analis itu kan kerjaannya ya ngelakuin data mining, habis itu presentasiin ke klien atau ke user. Nah, ketika kalian presentasiin, itu pastiin kalau datanya itu kalian sajikan dengan cukup baik. Attention-nya ke dashboard-nya itu bisa lebih bagus. Oke. Contoh kalau di keseharian ya, attention itu teman-teman misal lagi belajar. Orang belajar itu kan stylenya beda-beda ya. Ada yang belajar itu harus sunyi senyap, ada yang harus sambil dengerin lagu gitu. Lagunya pun beda-beda. Ada yang bisa belajar kalau dengerin lagunya itu yang slow, kayak lagu instrumental. Instrumental nggak mesti slow ya, tapi ibaratnya ada juga yang sukanya dengerin lagu K-pop gitu. Ada yang sering dengerin lagu anime gitu. Yang mana bukannya malah fokus belajar, tapi kalian malah fokus karaokean, kan distract gitu, karena ada liriknya. Ini saya sampaikan dulu sama-sama dengerin lagu gitu. Tapi kenapa? Yang dengerin lagu yang ada liriknya itu secara riset justru malah bikin orang itu susah fokus buat belajar. Karena ada liriknya. Otak kalian tanpa nggak sadar itu fokus ke liriknya. Entah itu, tapi saya udah hafal kok, nggak perlu fokus banget ke liriknya ya. Tapi kan lama-lama kalian bakal nyanyi juga gitu, bakal bergumam juga. Nah, jadinya gumamnya itu bukan gumamin apa yang kalian hafalin, tapi justru gumamin lagunya gitu. Otaknya entah berapa persen pun tapi jadi kebagi gitu fokusnya, attentionnya kebagi. Nah, itu contoh di dunia nyata. Kalau di IT ya mungkin contohnya lebih ke kalian bikin aplikasi edukasi gitu, tapi lagunya itu bukan lagu-lagu yang sekiranya itu men-engage anak-anak buat belajar, tapi lagunya kalian isi lagunya Avenger gitu ya. Nggak masuk ya, maksudnya ya pokoknya nggak matching lah. Terus nggak bikin fokus juga. Pastiin kalau audio yang kalian semakin itu mendukung goals yang pengen kalian capai. Oke, ini contohnya search engine. Search engine yang terkenal dari zaman dahulu kan salah satunya Google ya. Kalau kalian buka google.com itu kesannya kayak clean banget ya. Oke, udah kayak nggak usah. Ibaratnya udah kayak putih doang gitu. Dari dulu sampai sekarang cuman ada logo Google, ada search bar-nya doang. Kita coba bandingin sama Bing.
Yahoo memang masih ada yang pakai Yahoo. Nah, Bing mungkin pakai approach yang berbeda. Ada backgroundnya paus kayak gini, bawahnya juga ada konten-konten kayak gini. Bukan saya bilang, oh kalau gitu Google lebih baik daripada Bing. Saya nggak berani bilang gitu. Pasti yang ngedesain page-nya Bing juga punya alasannya tersendiri ya. Misal Yahoo lah, Yahoo. Oke, ya ini langsung disodorin berita-berita kayak gini. Kita fokusnya jadi kemana? Beritanya, bukan ke ya, malah ada iklannya. Bukan ke search engine-nya. Padahal kita mau pakai yahoo.com yang tadinya pengen pakai search engine-nya, malah jadi fokus ke berita tentang Trump ini dan lain-lain. Yaitu pertimbangan kalian dari sisi attention. Nah, ini sebenarnya nggak perlu saya tanyakan, tapi ya sekilas aja lah ya. Kira-kira boleh nggak kalau nyopir itu sambil main HP? Enggak. Harusnya nggak boleh, meskipun kenyataannya kita lakukan juga ya. Harusnya sih kalau menurut Pak Polisi ya, menurut Pak Isilop itu nggak boleh ya kalau kita nyetir sambil main HP. Itulah kenapa Google Map ada voice over-nya. Jadi fungsinya voice over itu biar kita tetap fokus ke jalan, cukup dengerin aja 500 meter lagi belok kiri gitu. Sayangnya yang nyopir itu nggak tahu 500 meter itu seberapa. Oh 500 masih jauh gitu, padahal poin gitu. Ya itu, tapi ya seenggaknya si yang nge-develop Google Maps itu udah ada effort lah supaya attention-nya kita tetap ke jalan gitu. Meskipun ya ujung-ujungnya kita tetap harus pastiin juga ya. Oke, tadi baru 1 dari 6. Kedua perception. Kalau perception ini ada hubungannya sama panca indera. Panca indera itu berarti ada indera melihat, pendengar, perasa, peraba, pengecap. Sebenarnya perasa itu pengecap, peraba, sama penciuman, aroma. Nah, ya biasanya memang kalau di kita secara software itu mentok ya visual sama audio gitu. Cuman kalau kita bikin produk yang ada fisiknya, tentunya mungkin indera yang lain masih bisa dimanfaatkan juga. Nah, ini ada tulisannya nih. Vision is the most dominant sense for sighted individuals, followed by hearing and touch. Jadi pertama yang kita prioritaskan itu adalah visualnya dulu. Mau itu dalam bentuk software, mau itu dalam bentuk hardware. Kalau kalian bikin produk yang namanya manusia, pasti lihat fisiknya dulu. Wah, tapi saya orangnya nggak lihat fisik Pak. Kamu merem ya? Orang kita bikin produk robotik aja lihat fisiknya dulu. Ini robotnya kelihatannya canggih gitu, walaupun belum dicobain gitu. Ini aplikasi kayaknya bagus gitu, padahal bisa jadi dalamnya ada bugnya, ada errornya gitu. Tapi dari tampilannya UI-nya bagus, pasti kesan usernya ada beda. Baru pendengaran, kemudian baru penciuman. Tas itu raba. Ya, baru yang terakhir raba. Oke. Nah, ini sebenarnya si pembuat soal, cuman karena di proyektor ini nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya kayak info tentang alamat orang-orang kayak gitu, mirip kayak di buku telepon gitu. Cuma bedanya kiri itu di kotak-kotakin kasih border, yang kanan kagak gitu. Nah, kalau saya pribadi sih, iya ini ada nih biru-biru gitu. Cuman saya kasih contoh mungkin di Excel aja ya. Kalau Excel kan harusnya lebih jelas. Coba kita buka Excel dulu. Kita buka Excelnya kelas lain. Kelompok 1 coba. Kelompok 1.
Oke. Oh nih kerjaan kelas apa nih? Mata kuliah apa nggak tahu ya. Nah ini punyanya orang nih, tapi ya karena ditinggal di sini saya harap ini bukan privasi ya. Karena ditinggal di PC dosen, jadi saya harap ini bukan privasi. Jadi kita bisa nilai dari tabel yang kiri sama tabel yang kanan. Memang kalau kita mengusung konsep flat design itu lebih masuk yang kanan. Cuma secara navigasi kalau kita mencari informasi, teorinya itu sebenarnya kita lebih gampang dapetin info kalau tabelnya itu di kotak-kotakin gitu. Jadi fungsinya tabel di kotak-kotakin ini supaya kita bisa lebih gampang. Misal harga beli saya mau cari yang paling murah, di sini ada dua nih, 5 sama 5. Kita lihat, oh yang paling murah tuh garpu sama pisau dapur. Yang paling mahal 200. Saya tanpa harus kayak gini dulu, itu mata saya langsung bisa tahu kalau ini rice cooker dan lain-lain. Nah ini juga sama, misal saya pengen total revenue paling kecil, berarti kan ya ini di sana ya, tapi ya misal presentasinya berapa atau total revenue yang paling kecil presentasinya berapa. Misal di sini paling kecil itu 60, itu presentasenya bukan presentase ya, harusnya persentase. Ini bahasa Indonesianya harus diajar Misita lagi ya. Persentase sama presentase beda ya. Persentasenya ini yang paling tinggi 40% karena udah di highlight warna hijau gitu. Nah karena di highlight warna hijau kita jadi langsung notice gitu. Oh ini paling gede. Oh ini persentasenya 40%. Begitu. Oh, total stok keluar yang paling banyak itu revenue-nya 2.500. Marginnya yang paling rendah itu yang total revenue-nya 300 dan lain-lain. Permainan warna, border dan lain-lain ini merupakan contoh dari implementasi perception karena mengandalkan indera penglihatan. Ini mirip kayak yang pertemuan sebelumnya. Jadi setiap cognition proses tuh nggak harus berdiri sendiri, bisa jadi overlap dengan satu dengan yang lain. Oke. Ya tentunya kalau key pointnya ya, kalau kalian bikin tulisan, bikin graphical user interface itu tulisannya harus jelas. Terus pemisahnya juga antar segmennya itu bisa dibedakan. Terus bordering sama spacing juga penting gitu. Kalau kalian ngetik di Word aja kan kadang lebih enak kalau spacingnya jelas ya. Kalaupun suara, itu suaranya harus bisa didengar dengan baik. Saya agak susah nyari contohnya di online ya, tapi mungkin teman-teman pernah ikut ujian TOEFL ya, TOEFL. Ada yang berbayar, ada juga yang kalau uji coba dua kan gratis ya. Itu sebenarnya listening itu nggak pure bukan pure skill kita mendengarkan terus menjawab, tapi juga ada faktor audio si penyelenggaranya juga. Kalau ibaratnya kita jago listening pun seorang pendengar yang baik, tapi si audio penyelenggara TOEFL-nya itu burik, ya otomatis kita berusaha fokus itu sampai merem-merem ya nggak sih? Padahal apa hubungannya orang mendengarkan pakai kuping, kenapa mata kita yang merem ya? Nah ini ada hubungannya sama attention. Kan indera ya, panca indera. Kita nutup matanya, mungkin kita juga gak begitu memperdulikan aroma orang yang gak mandi di sebelah kita. Atau kita mungkin juga gak begitu memperdulikan dulu AC-nya kedinginan, kesentor AC yang dingin atau enggak. Karena kita fokusin semua attention kita ke kuping kita. Jadi secara refleks, secara respon itu kita bakalan merem, berusaha fokusin otak kita tuh memproses apa yang kita dengar. Nah, itu perception. Jadi secara suara kalau kalian bikin konten, bikin aplikasi atau kadang kalau aplikasi kan ada fitur accessibility ya. Biar aplikasi kalian bisa diakses oleh orang yang punya disabilitas tunanetra berarti ya. Itu biasanya dibacain tulisannya. Ya voice overnya yang jelas ya. Dengan voice overnya diisi oleh teman kalian yang ngomongnya belibet gitu. Malah kalau bahasa Jawa itu geremeng gitu kan. Jadi si penyandang tunanetra juga kesel gitu.
Ini sebenarnya orang niat ngasih fitur accessibility apa tidak? Oke. Nah kalau secara indera peraba ya mungkin contohnya lebih ke tactile feedback ya. Kalian pakai mouse, pakai keyboard itu kan ada yang clicky, ada yang silent. Atau ngetik keyboard di HP itu ada haptic feedbacknya ya kan. Nah itu kan ngapain sih tambahin haptic feedback cuma nambah-nambahin harga mahal doang. Tapi kan kita merasa satisfied ketika kita ngetap itu ada rasa kliknya gitu. Padahal sebenarnya itu cuma HP-nya getar doang. Teknologi kayak gitu tuh hasil riset tentang perception. Ketiga, memori. Ini sebenarnya gampang. Kalian membuat produk itu cari yang memorable. Entah itu dalam bentuk desain, entah itu dalam bentuk apapun lah, sih bisa. Misal saya kayak saya minta teman-teman bayangin aromanya Indomie. Pasti langsung keinget kan? Dan secara nggak sadar kalian yang pertama kali keinget aromanya Indomie goreng. Padahal saya nggak mention Indomie yang apa? Kan bisa jadi Indomie soto, Indomie rendang. Nah, ketika saya mention rendang langsung kecium aroma Indomie rendang. Padahal nggak ada yang makan Indomie di sini. Jadi produk semacam Indomie pun itu juga didesain supaya memorable dari aromanya. Saya minta teman-teman bayangin aromanya BreadTalk sekarang dari Mako ya. BreadTalk nggak tahu BreadTalk. Mako nggak tahu. Mako tahu ya. Nah, dulu tuh Mako tuh namanya BreadTalk. Pasti langsung keinget gitu aromanya kayak gimana. Kalau yang pernah ya, kalau yang nggak pernah mungkin nggak relate. Padahal kalau kalian beli dibawa ke rumah udah nggak bau lagi karena itu parfum ya. Kenapa kok si Mako itu roti yang ada di, coba mungkin kamu ajak dia ke Jepang mungkin nggak bisa. Ada Mako di lagi bawah. Ya. Kenapa kok si yang punya toko Mako itu SOP-nya pakai spesifik, parfumnya pun harus parfum yang spesifik ya dari franchise-nya. Karena dia pengen nge-branding dan membangun memori. Ketika kita lagi jalan tanpa harus melihat ada toko Mako di situ, cuma ngecium doang, kita udah tahu, oh ada toko roti. Ketika kita lewat, habis itu ngecium bau roti kopi, oh kalau nggak roti, oh ya roti boy. Ketika kita macet-macetan, habis itu kecium, ini asap putih apaan? Oh ternyata sate. Sate itu kan sebenarnya wanginya itu gara-gara arangnya itu diguyur pakai ini ya bumbunya. Sama kadang juga di serpian bawang gorengnya itu juga ditaburin sekalian biar ya itulah buat menghipnotis orang yang lewat gitu kan. Ya meskipun mereka nggak belajar tentang HCI ini, tapi ya sebenarnya itu adalah menggabungkan persepsi sama memori. Persepsi karena dia menggunakan indera penciuman kita, memorinya tanpa kita tahu dia jualan apa, kita udah tahu gitu. Oh jualan roti boy. Oh ada orang ada dekat sini ada counternya Mako nih gitu. Dan lain-lain. Atau mungkin kalau di kantin gitu, oh ada yang pesen mie nih kayaknya gitu. Soalnya tanpa kita lihat kita udah tahu kalau itu aromanya Indomie rendang gitu. Oke. Nah, contoh lain kalau memori itu ini PC dosen yang di depan ini pakainya Windows 10. Teman-teman ada yang udah pakai Windows 11 di device pribadi ya? Pertama kali pindah dari Windows 10 ke Windows 11 yang bikin kalian kaget apa ya? Nah, logo Windowsnya, buttonnya itu dia di tengah. Itu bikin kita agak annoyed ya, kayak jengkel dikit gitu. Untungnya masih bisa dipinggirin. Berarti kan pilihan kita dua, harus ada fitur buat minggirin buttonnya itu ke pinggir, atau kita harus membiasakan dengan fitur yang baru. Tapi ya mostly orang biasanya naruh pinggir juga karena kita udah terbiasa. Ada muscle memory gitu kalau kita butuh mau shutdown gitu ya, nyarinya biasanya pojok di bawah.
bukan di tengah ya. Habis itu teman-teman mungkin yang pindah dari Windows ke MacBook gitu ya. Biasanya yang salah apa pertama kali? Kesalahan pertama pengguna Windows yang pindah ke MacBook. Nah, kontrol sama komen. Kontrol itu tanpa kalian lihat keyboard, posisinya di mana? Kiri bawah. Padahal kalian nggak ngeliatin keyboard, tapi memorable. Habis itu nge-close-nya, nge-close aplikasi. Nge-close aplikasi tanda silangnya di mana? Kalau Windows pojok kanan atas. Kalau macOS pojok kiri atas. Itu perlu pembiasaan lagi. Bukan berarti saya bilang wah berarti desainernya macOS nggak menerapkan ini. Ya itu keputusannya mereka ya. Pasti mereka ada goals tersendiri. Entah mereka pengen bikin yang udah pakai Apple ya stay di produk Apple, atau banyak yang lainnya ya. Gitu. Tapi yang dimaksud dengan memori ya seperti itu. Karena kita udah terbiasa menggunakan sesuatu, kalau ketemu hal yang lain atau beda, otomatis kita ngerasa sedikit tidak nyaman karena harus beradaptasi. Oke, keempat, learning. Learning ini sebenarnya sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada memori ya kalau menurut saya. Karena sebelum kita membiasakan diri, otomatis kita harus belajar dulu kan. Nah, kalian mau ngedesain suatu aplikasi, pastiin kalau aplikasi kalian tuh mudah untuk dipelajari. Jadi jangan sampai mau register aja itu stepnya terlalu banyak. Harus ada nama panjang, nama panggilan, alamat, kode pos, NIK. Itu mah aplikasi pemerintah ya. Mau daftar aja ribetnya kayak mau bikin KTP gitu kan, kayak komplit banget formnya gitu. Beda sama ketika register itu bisa login di Google, selesai. Login di Google kan kalian nggak perlu ngisi form apapun kan, paling mentok ya OTP gitu kan, one time password dan lain-lain. Jadi pertama mudah dipelajari dulu, terus setelah mudah dipelajari cara penggunaannya, pastikan pengguna itu bisa hafal atau ingat gitu sama penggunaan dari aplikasi kalian. Reading, speaking, listening. Nah, kognisi yang kelima yang perlu kalian pertimbangkan itu adalah, saya tambahin satu lagi, writing. Jadi saya langsung to the point aja. Yang paling sulit atau yang paling boros attention itu writing. Habis itu speaking dulu. Habis itu reading. Habis itu listening. Kenapa kok writing yang paling atas? Karena dia menggunakan indera yang paling banyak. Pertama, visual. Kedua, peraba ya, gerakan ya, gesture. Oke. Kedua, speaking. Karena masih ada actionnya. Ya. Walaupun dia nggak baca, kayak ini saya ngomong, saya nggak baca apapun, tapi otak saya, ibarat kalau otak saya itu di analogikan sebagai CPU usage yang paling tinggi itu writing, kedua speaking, yang paling terakhir itu listening. Habis itu reading. Reading itu lebih enteng di otak dibanding speaking. Baru yang terakhir listening. Pak, tapi saya lebih gampang reading bahasa Inggris daripada listening bahasa Inggris. Nah, ini konteksnya beda lagi ya. Konteksnya di sini adalah sebenarnya tanpa sadar ketika kita menggunakan indera kita atau kita memecah attention kita, itu kira-kira mana yang lebih kita prioritaskan. Misal saya baca sambil dengerin lagu, otomatis brain utilization-nya, brain usage-nya itu persentasenya lebih banyak di reading-nya. Persentase yang paling kecil itu di listening-nya. Jadi listening itu misal teman kalian curhat tapi kalian lagi belajar ngafalin besok ujian, ya udah gitu, kalian fokus ke bacanya, jangan malah justru fokus ke dengerinnya gitu. Paling dengerin itu kalian pakai berapa persen dari otak kalian doang, kayak oh gitu, iya, tapi karena iya gitu jadi kepake speakingnya juga kan. Tapi kalau kalian cukup dengerin doang, nggak harus ngerespon, itu kalian bakalan lebih fokus ke readingnya dibanding listeningnya. Begitu juga dengan writing, speaking. Bahkan kalau writing itu
oke lah ya. Mungkin kalau kalian writing sambil speaking, sambil reading, sambil listening, ya itu ya yang pasti porsinya di otak itu nanti bakalan beda-beda. Jadi kalian harus paham dulu yang namanya manusia itu attention-nya utamanya di sini. Nah, terakhir goals-nya itu untuk problem solving, planning, reasoning, decision making. Contohnya, misal, bentar lagi kan mau lebaran. Mungkin beberapa dari kalian ada yang mulai sering ngecek KAI Access. Nah, yang bikin desain KAI Access itu harus mempertimbangkan yang mana menggunakan cognitive proses yang kelima tadi itu, supaya kalian sebagai perantau gitu ya, atau orang yang mau mudik atau mau jalan-jalan itu bisa ngelakuin keempat ini dengan mudah. Contoh, kan dipantau nih sekarang itu kalau nggak salah harusnya jadwalnya kereta tanggal 4 April harusnya keluar hari ini. Jadi ketika kita nge-planning kita mau pergi di tanggal berapa, di jam berapa, reasoning kenapa kok milih tanggal segitu, kenapa kok ambil jam segitu, sama decision making. Jadinya mau ambil kereta apa? Apakah eksekutif? Apakah ekonomi? Ekonomi kan pun ada banyak ya. Ada yang ekonominya tegak gitu, ada yang ekonominya udah mulai enak juga. Habis itu problem solving. Kalau semisal saya lupa, saya udah milih nih kereta ini tanggal sekian, jam sekian, kursinya nomor sekian. Habis itu ketika mau bayar saya lupa top up GoPay. Nah, UI-nya itu harus bisa membantu kita untuk problem solving, yaitu dipermudah untuk switch pembayaran. Tuh. Jadi kita membuat produk, entah UI maupun dari backend-nya pun juga harus membantu usernya untuk melakukan problem solving. Oke. Nah, sekarang saatnya mirip kayak minggu lalu. Saya mau bagi jadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya adalah, saya minta teman-teman nyari contoh di dunia nyata tentang implementasi masing-masing dari cognition process. Ya, karena contohnya di dunia nyata, kalian boleh mention nama brand, atau bahkan kalian boleh bandingin sama produk yang kurang favorable. Ya, entah produknya minus kah, misal apa gitu, aplikasi apa gitu, kalian bandingin sama aplikasi yang sekiranya user experience-nya mendingan, atau mungkin produk-produk dia terserah lah, ini saya bebaskan gitu. Minimal dua contoh aja. Kalian boleh pakai AI buat